Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fatala arwah azwajat taharat, ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innal ulama'il 'amilin wal awliya wa syuhada was-salihin wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Tsumma al-Fatiha man al jami'. Tsumma al-Fatiha man al jami'. Tsumma al-Fatiha man al jami'. Wa ma azamna wa ma kasarna wa ma talabna wa ma da'awna wa ma rajawna wa ma 'alanna wa ma asarna min umuri dunya wal akhirah min umuri dunya wal akhirah min umuri dunya wal akhirah. Tsumma al-Fatiha nabihi jami'ul hadirin wal hadirat bi adillatil mubarakah min al-aba wal ummahat wal syubban wal fatayat khassah. ثم فتحنا به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة أما ثم فتحنا به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا لفنائها الفاتحة العظيمية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Malam Sabtu pertama. Tepatnya tanggal berapa? 4 Agustus 2017 kata orang bertepatan dengan 11 Dzulqa'dah 1438 Hijriah. Alhamdulillah. Malam ini malam Sabtu tepatnya pengajian Citayam di daerah apa nih? Ciringin ya? Kampung Ciringin, kampung Pere. Kampung Ciringin, Desa Bagajaya, Kecamatan Bojonggede, Provinsi Jawa Barat. NKRI terserah. Jangan beli mobil dari hasil jual tanah, jangan, nggak boleh. Kecuali beli mobil bisa diusahakan berkah itu mobil, cari nafkah, cari rezeki, bisa beli tanah. Mestinya kita hidup begitu. Jual apapun yang kita miliki terserah, tapi bisa membeli dari apa yang kita jual melebihi dari yang kita punya. Tuh, itu mudah masalahnya. Jadi mesti punya sesuatu dan menghilangkan sesuatu. Akhirnya ente dapat melebihi dari sesuatu yang pernah ente hilangkan. Ente muda, ente habisin umur ente bakal nonton macam-macam di belis. Kesenangan, orkes, layar tancap, pusat. Ayo deh habisin umur lu begituan. Itu tabungan kemiskinan kamu nanti di masa tua. Itu tabungan kemiskinan ente. Sebab yang ente jalannya adalah pemiskinan. Artinya jalan-jalan yang itu nggak tergerak untuk mencari ilmu pengetahuan baik dunia maupun agama. Dengan membuat kesenangan muda-muda, inti sudah menabung buat diri inti kemiskinan di masa tua. Tuh, tapi kalau inti dari muda sekarang ini, ya, yang kerja, yang belajar, kan begitu, menata masa depan nantinya. Apa yang ente kumpulkan, apa yang ente laksanakan hari ini, gambaran masa tua kamu. Jadi kalau mau jadi gembel ke depan, bersenang-senanglah kamu saat sekarang ini. Nggak kenal agama. Iya, ikutin terus di dunia. Ya, semakin banyak harta ente, semakin mendekat kematian yang ente akan alami. Siapa orang yang semakin tua, semakin jaya, semakin jauh dari mati? Justru semakin susah. Misalnya begini deh, ente muda, mesti punya agama. Itu, nah berkah agama. Aneka macam bentuk ujian-ujian yang mengganggu hati pikiran dan keyakinan ente tercegah tuh berkah agama. Iya, gue dulu muda masih belajar agama. Adik guru yang nerangin begitu, adik guru yang ngasih tahu begitu, adik guru yang ngasih gue ilmu tata cara ibadah begitu. Alhamdulillah. Jadi ketika musibah dan segalanya masih ada sandaran ente untuk bertahan dari ujian yang datang. Berkah agama semasa ente pelajari di majelis ilmu pada usiamu muda atau remaja. Tapi kalau remajanya mudanya sudah nggak tersentuh agama, udah ente jadi bulan-bulanan kehidupan masyarakat ke depan. Nggak dihargai Anda sebagai manusia. Sekarang kan udah nyata. Orang-orang miskin udah nggak punya harga.
Harta ente. Iya, yang kok orang berharta sudah nggak beragama, orang yang berharta sudah nggak beragama, sudah Anda jadi apa? Jadi apa? Jadi mangsa-mangsa empuk, dijadiin apa aja terserah dia. Tapi kalau orang yang ada agama enggak. Ilmu agama, ajaran agama memandang kamu manusia, sehingga nggak bisa diberbuat zalim semena-mena, nggak bisa. Itu sebab agama mengajarkan kita keyakinan bahwa di balik kita ada sang penciptanya namanya Allah Ta'ala yang mengajarkan kemanusiaan seanggun itu. Tapi ketika orang itu dilapisi ke dalam kehidupan tanpa agama, binasa itu orang. Sekarang kan nyata. Emang di Vitara itu semendari saudaranya Holis aja yang itu yang suka ngaji ya. Dulu kan saya pernah ke sana, apa iya? Sebanyak itu nggak ada satu orang yang bisa diajak baik. Belum. Memang daerah situ perlu tuh, daerah Vitara Holis tuh perlu tuh. Padam sih, saya lihat agama itu padam. Ada masjid tidak mencerminkan sinar Islami. Masjid tidak mencerminkan bahwa orang-orang di masjid itu orang yang memiliki pandangan agama Islam cara baik. Enggak ada Islam dipandang baik bagi pemeluknya kalau yang memeluk Islam tanpa ilmu. Sebab ilmu itu cahaya. Ilmu itu lentera. Ilmu itu penerang manusia yang berjalan. Enggak ada manusia jalan di tempat gelap tanpa terpaduk, tanpa kesandung, enggak ada. Selalu orang yang jalan di tempat gelap pasti akan bertabrakan. Sehingga meskipun masjidnya indah mewah, tanpa ilmu dari orang yang ada sembahyang di masjid atau pengurus masjid dan sebagainya, ketika ilmu sudah dihindari, itu orang-orang gelap semua yang ada. Bisa dimengerti? Tempat-tempat ibadah, kalau tidak ada ilmu yang diberitahukan dan diajarkan di tempat-tempat ibadah, katakan manusia di dalamnya itu orang-orang gelap yang saling bertabrakan. Lihat sebagai bukti. Di masjid yang tanpa ilmu, ribut ini, ribut itu, salah paham ini, salah paham itu, fitnah ini, fitnah itu. Kenapa? Karena nggak ada agama di masjid atau di musola. Oh iya, ilmu agama adalah cahaya kehidupan. Artinya ilmu agama itu memberi jalan terang bagi orang yang beragama dengan ilmu. Contoh ke ente, kita mau nyabo takut. Kita mau nyolong takut. Ya, kita mau ngebunuh takut. Kita mau ngaca, enggak. Bukan takut kerjaan, takut akibat. Bisa dimengerti? Bukan takut sama kerjaan. Gue gak takut ngebunuh orang. Tapi akibat dalam membunuh, aku berurusan kepada Allah Ta'ala ketika aku mati. Sampai dibangkitkan di hari kiamat. Sampai proses, ntar dulu. Berapa seumur gue di dunia? Jarang kan orang umur 90. Nggak usah jauh-jauh, umur 80 tahun aja. Nggak usah jauh-jauh. Masih umurnya berapa tahun? Karena udah dituntun sini, bangun diangkatin, tidur di jalan bini enggak ya. Tambah tua umur orang tambah kagak enak. Lantas apa yang Anda bisa banggakan dengan harta Anda? Tapi berkah agama lain. Bisa dimengerti? Jadi tempat ibadah yang ada, selagi tidak ada ilmu yang diajarkan di dalam tempat-tempat ibadah itu, katakan Anda orang-orang gelap. Artinya tempat ibadah nggak mencerminkan bahwa orang itu orang yang ngerti. Lihat di Bambol. Lihat di daerah Nasri. Lihat di Kampung Sawah. Lihat aja di masjid-masjid di lingkungan kita. Lihat aja. Bagaimana orangnya. Kapan orang bisa dikatakan gelap? Ketika ada agama, dia nggak tertarik. Ketika ada ilmu yang menuntun sahnya ibadah orang itu, dia nggak peduli. Itu orang gelap namanya. Tuh ketika agama bicara. Bukan habis, bukan guru. Agama kudu bicara, Allahu Akbar. Bisa dimengerti? Lihat aja sekarang kenyataannya. Ya. Yang azan anak kecil. Ada yang tua azan nggak bisa bedain Allah sama Allah. Allahu Akbar. Pakai wawu. Allah. Wah. Jadi dia makan nasi buli panas-panas. Inti bisa lihat tuh. Lihat aja di wilayah-wilayah inti. Masjid, musola. Lihat orang-orangnya. Sama agama, sama ilmu ya. Sama ilmu agama kan pada kagak mau.
Orang udah berasa suci, udah bisa bangun masjid, udah mewah banget. Bodoh. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan omongan basa-basi untuk merangsang orang memberi. Bisa dimati. Kan omongan basa-basi. Bisa dimati. Si panitia, semoga amal jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu basa-basi. Yang ngomong juga nggak kenal Allah Ta'ala. Gimana orang bisa dikatakan kenal Allah Ta'ala sementara dia nggak pernah menuntut ilmu agama. Kita aja masih dibawa belis. Kita aja ngaji, diajari ilmu wudu pelan-pelan, ilmu sholat pelan-pelan. Tata cara yang baik dan benar menurut ilmu agama kita. Ya, dalam berwudu kita yang masih begini. Oh, masih alhamdulillah ada majlis ilmu kita bisa hadir. Tapi yang lain katanya tak ada. Dianggap cukup sudah mengurus masjid. Tuh, tertipu dengan hadis Nabi barang siapa. Hadisnya benar, lo yang ketipu. Hadis Nabi nggak ada dosanya, benar. Ya, benar, tapi kamu yang tertipu. Nabi yang kasih tahu tipu daya iblis tuh gara-gara kamu memperindah masjid, tapi kau nggak pernah memperindah ya sifat ibadah kamu sehingga tidak diganggu iblis, sehingga kamu punya ibadah ditolak oleh Allah Ta'ala. Kamu nggak mau tahu. Dianggap kok udah bisa bangun masjid, bangun musola, dianggap Masya Allah deh. Bejenggot deh. Jidatnya hitam, 3 asong lagi. Ente mudah-mudah jangan begitu. Ente ngaji mana? Ngeri ya? Wajib aneh kasih tahu. Itu. Tadi kayak adi itu tokoh ulama dari Venezuela kayak. Mana Masya Allah deh. Udah kayak salaman udah. Gatal gua. Sehat malam ya? Sehat? Ya Allah. Mau nambah gak? Mau nambah? Yes. Emang aki-aki yang genit dia nih aki-aki. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur tapi sehat. Panjang umur. Telat. Tapi tadi dia gak denger ya. Mudah-mudahan panjang umur tapi sehat. Tapi kalau panjang umur gak sehat mendingan mati. Mendingan mati. Buka aja. Hah? Iya kalau gak sehat lu buka aja. Iya buka aja. ngomongin sedih. Jangan ngomong gitu ngapa bisa. Buat apa? Tuh, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalaupun aku harus panjang umur, beri kesehatan. Sehingga aku bisa memberikan kemanfaatan ya buat anak aku, cucu aku, saudara aku, lingkungan aku, dari sekadar pengetahuan agamaku. Minta sehat afiah buat ibadah. Tuh, gimana ibadah orang berilmu? Ngajarin orang, ngasih tahu orang. Tuh, ibadah orang berilmu apa? Tuh, ngajarin orang, nasihatin orang, nuntut orang. Itu ibadah orang berilmu. Tapi ada nilai ibadah lebih dari itu. Seperti apa? Orang berilmu kena penyakit. Tuh, bisa ngerti? Orang berilmu kena penyakit ini, penyakit itu, dia sabar. Itu nilai derajatnya melebihi dari sekedar dia ibadah. Tuh yang kita suka bingung tuh. Oh iya, orang-orang berilmu lagi soleh tuh di akhir umur suka kena penyakit macam-macam. Nggak usah jauh-jauh deh, Maim Nasri yang masih ada umur, orang tuaan yang pulang ke rahmatullah. Udah banyak habib-habib kiai yang orang-orang Masya Allah tuh di akhir umur kena penyakit yang kagak-kagak. Karena Anda lihat kejadian seperti itu dan nyata dari setiap orang yang Anda kenal berilmu lagi soleh, Anda berlindung kepada Allah Ta'ala, ya Allah maafin, saya nggak kuat begitu. Oh, bisa nggak? Nggak mau tuh di akhir umur Anda kena penyakit ini, apalagi ke penyakit stroke begitu. Lihat duit begitu. Lihat duit ini, kayaknya umur kita 85 tahun, lihat duit begitu. Tapi kalau ada perempuan begini. Itu yang berlindung sama Allah. Kan nggak enak umur tambah tua, dia tangan kanan setruk, tangan kiri ngodak cewek. Gidan banyak orang dia begitu. Orang nggak ada. Kata Abek dia bisa aja. Kata Gandong mau ngomong mata yang ke gua dong.
Ada. Ini mulai boleh nih. Tadinya anda mau pulang nih, buru-buru nih. Anda ada Mbak Nasri. Nyesal gue datang. Wah, Mbak Nasri. Panjang umur, panjang umur, amin. Panjang umur, tapi sehat ya. Tuh, minta mau tahu panjang umur, sehat. Anak bini mesti bisa ngontrol tuh 2 hari sekali itu anak. Susu, telur, madu, wajibin itu. Tuh, almarhum tuh anda punya orang tua tuh nggak ada yang kontrol gitu-gituannya. Ya. Mulai Mbak Nasri, dia mesti ada dokter yang dipercaya. Muslim yang orang baik. Seminggu sekali kontrol darah Mbak Nasri, kontrol makanan Mbak Nasri. Tuh almarhum anda punya orang tua udah umur 90 tuh udah terlambat. Tuh, maksudnya umur 75 udah apa ya? Udah punya dokter pribadi. Tapi orang-orang alim soleh nggak begitu, nggak mau punya gitu-gituan, kagak. Ada dokter aneh Allah Taala, ada obat aneh, ilmu dalam pengamalan. Ya, ada vitamin aneh, itu ngajarin orang, itu doa. Tuh orang-orang alim soleh udah begitu sih keyakinan, bukan keyakinan lagi, emang arahnya ke sana. Tapi buat kita nih, terutama Mbak Nasri, biar punya dokter yang dipercaya seminggu sekali deh kontrol darah. Gitu. Darah ada 2 ya, ada darah tinggi, ada darah rendah, nggak ada darah mogok. Kapan orang itu darah mogok kalau jual kain nggak laku? Bawa tuh. Malim, kain yang tahun lalu masih ada 2. Lo ambil yang baru, yang ini lo pakai. Useng. Allah, kita nggak mau. Guru yang suruh beli, kita bingung. Yang kemarin gue belum pakai, lagi kepakai juga nggak resep. ada nih. Yang berbagai ada, sudah bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Dalam ajaran Rasulullah SAW, dalam ajaran Islam, dalam keyakinan yang Allah telah pelihara sampai pada malam hari ini, dijalankan oleh para wali Allah, orang-orang alim soleh, dari kitab-kitab yang berjuta jumlahnya. Ya. Di antara ajaran Islam dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang dibilang at-tawassul. At-tawassul itu, arti tawassul ya, menjadikan sesuatu sebagai perantara. Ibarat ente mau ke Bogor, pakai kendaraan. Kendaraan itu namanya tawassul. Perantara ente untuk mencapai tujuan ke Bogor. Itu tawassul namanya itu. Bisa dimengerti. Kita bersahabat kepada Nabi Muhammad SAW, itu namanya tawassul. Kita baca doa dengan nama Nabi Muhammad SAW agar Allah Ta'ala pelihara dan mengabulkan apa yang kita minta kepadanya dan kepada Allah Ta'ala, itu namanya tawassul. Ngerti itu? Dalam ajaran Islam menurut i'tiqad atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tawassul amat sangat ditekankan. Artinya nggak dikatakan beda, apalagi haram, nggak ada. Allah Ta'ala juga suruh tuh dalam Al-Quran, ya, untuk kalian bisa jadikan tuh orang-orang begitu sebagai tawassul. Ingat tuh kata tawassul, ya perantara kayak gitu. Ibarat kita mau ke Citayam pakai ojek. Itu ojek itu yang mendorong dan menyampaikan kita, ya, menyampaikan kita ke Citayam, itu namanya tawassul. Dalam ajaran Islam, i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada keharaman untuk itu. Tapi boleh nggak saat saya nggak pakai motor untuk ke sana? Terserah. Bisa dimulai. Terserah, boleh ente ke Citayam, ke stasiun silakan, boleh pakai ojek, boleh pakai mobil, mau jalan kaki, ya terserah silakan. Bisa paham maksudnya? Terserah. Tapi orang yang sempurna akal diberi transportasi, alat untuk mencapai ketujuan yang ente inginkan dengan motor atau mobil dan sejenisnya, mesti terima kasih, alhamdulillah. Tuh, ya Allah ciptakan kan kendaraan dan supirnya bisa mengantarkan aku ke tempat tujuan. Tuh tawassul begitu dari Allah Ta'ala. Bisa mengerti? Sehingga jangankan sahabat tabi'in yang sebawahnya, Rasul pun dalam sesuatu keadaan bertawassul kepada nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah bertawassul kepada Nabi Ibrahim. Ya, bisa mengerti itu? Kepada Nabi Musa. Rasulullah bertawassul dalam permasalahan yang dihadapi.
Bisa dimengerti? Makanya karena Rasulullah berbuat demikian, dapatlah tuh umat ajaran. Ya, Nabi kasih tahu kok ada apa-apa, tuh sahabat, tuh hendaklah kau bertawasul kepada sahabatku dia. Bisa dimengerti? Tuh, sehingga dalam etikot Ahlussunnah wal Jamaah tawasul itu bukan sesuatu yang diharamkan. Bisa dimengerti? Tuh contohnya tuh, ente mau jalan ke Citaim jalan kaki terserah. Ada kendaraan untuk ente minta tolong kepada pemilik kendaraan dan emang dia mau lari ke sana, mau jalan ke sana, kenapa ente nggak mau manfaatkan kendaraan tadi dengan supirnya? Bisa dimengerti? Tuh, tawasul begitu. Paham tuh arti tawasul begitu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lama-lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minha tawassulu Adam alaihi salam qabla khalqihi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma iqtarafa Adamu khati'atahu qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li wa qala Allahu ya Adamu wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa habbal khalqi ilaika faqala Allah sadaqta ya Adamu innahu la ahabbul khalqi ilayya ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Alhamdulillah. Ya, ingat tuh pendahuluan dari anak tuh kata tawasul. Harune riwayat sebagai berikut. Di antara kemanfaatan tawasul dan jalan dibenarkannya bertawasul itu di antaranya tawasul Adam alaihissalam qabla khalqih. Nabi Adam bertawasul tuh sebelum diciptakan dia oleh Allah Ta'ala. Oh. Hal ini terjadi diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi Umar bilang, tuh Nabi berkata atau bersabda, lamma qtarafa Adamu khati'atahu, tatkala Nabi Adam berbuat suatu kesalahan, jangan bilang Nabi bikin dosa ya. Kalau ada orang bicara ngomong dosa, biasain bapak lu kali yang bikin dosa. Nabi bikin kesalahan. Iya, beda salah dosa. Gitu. Kalau kesalahan, ya terserah Allah Ta'ala. Kalaupun dianggap salah, wajar. Dia mah makhluk Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah bicara Nabi, terpelihara dari dosa kecil, apalagi dosa besar. Tuh keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana kita bisa jadikan dia sebagai teladan dunia akhirat kalau dia berbuat dosa? Paham maksudnya? Gimana gue teladan Nabi kalau Nabi itu berbuat dosa? Akal nggak terima dan menolak. Nabi itu harus suci, luar dalam. Jadi kok salah makhluk, tapi kok berdosa beda.
Nah, nantinya Allah terjadikan para nabi, siapapun dia, berbuat dosa, sementara nabi itu adalah makhluk pilihan Allah Ta'ala. Mana mungkin Allah Ta'ala jadikan makhluk pilihannya untuk menyebarkan ajaran kebaikan yang itu bentuk ajaran dari Allah Ta'ala atau wahyu Allah Ta'ala, sementara yang dipercaya berbuat dosa. Ditolak sama agama. Nggak ada. Tuh, orang sekarang bilang dosa, mak lu kali, bapak lu kali, engkong lu kali, guru lu kali yang begitu. Oh, biar tahu tuh. Jadi riwayat berikut ini datangnya dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Nabi Sayyidina Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma qtarafa Adam khati'atahu," manakala atau tatkala Sayyidina Adam berbuat suatu kesalahan. Qala, Adam bilang, "Ya Rabbi, hai Tuhan aku, as'aluka, aku memohon kepada Engkau, bihaqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad." Ingat nih, Nabi Muhammad kan belum ada. Tapi Nabi Adam dia. Diceritain sama Rasulullah SAW dari Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah cerita ke Sayyidina Umar. Tuh. Sayyidina Umar dengar cerita Rasulullah. Dia. Begitu disampaikan lagi. Sama temennya deh, sama sahabat lainnya. Tuh, tercatat. Kok Ustaz numpang tanya. Kenapa kok sahabat bisa setajam itu? Makhluk Allah Ta'ala, yakni para sahabat, tercipta dengan aneka ketajaman ingatannya. Bisa dengerin deh. Dengar apa. Nulis kagak. Kalau orang sudah apa di keluar kepala, nggak butuh lagi nulis. Misalnya ente, 7 kali 7, 49. Ada nyotel 52. Yang bilang 52 sih, dia benar. Sebab temennya nambahin lagi. Ya, 49 ditambah 3. Tuh, 52. Jadi 7 kali 7, 52. Ini yang orang congek, nggak denger tahu dia. Ini namanya kandong. Ini ngomong apa barusan nih? Ngomong apa barusan? Apalan. Ente udah tahu nih dari SD nih. Iya, 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Ente udah apa begitu? Nggak perlu lagi ente catat. 2 kali 2, 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Mengapain lo catat? Kalau ente sudah pertama ente diperdengarkan, lalu ente apa? Ngapain ente mencatat tuh keistimewaan sahabat Rasulullah SAW? Nggak ada yang mencatat ini. Semua yang dengar apa semuanya. Tuh, makanya wahyu-wahyu ilahi yang dia disampaikan nama Rasulullah kepada sahabat. Semua di luar kepala. Tapi kalau nyampe mekating kan jadi berantem. Hancur. Pandang kawan. Ada aja dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Umar bin Khattab berkata Rasulullah SAW sebagai berikut. Tatkala atau manakala Nabi Adam berbuat suatu kesalahan, kata Rasulullah SAW, dari sini aja kita bisa tahu. Bisa ngerti? Kan Nabi Adam pertama. Rasul terakhir. Kok bisa tahu? Itu Allah Ta'ala. Jadi, ketika kata Rasulullah SAW, ketika Nabi Adam berbuat suatu kesalahan, Nabi Adam berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, bihaqi Muhammadin, dengan hak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aku mohon kepada kamu dengan hak Nabi Muhammad. Aku mohon kepada kamu dengan nama Muhammad." Tuh, lihat tuh, ketika Nabi Adam berbuat suatu kesalahan di hadapan Allah Ta'ala waktu itu di syurga, Nabi kasih tahu Sayyidina Umar. Tuh, ketika Nabi Adam berbuat suatu kesalahan, Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu dengan hak Nabi Muhammad, dengan nama Muhammad." Tuh, lihat tuh. Lima ghafartali. Tuh. Kenapa kau ampuni aku punya dosa? Kata Nabi Adam kepada Allah Ta'ala. Dia punya kesalahan. Kalau bahasa Indonesia punya dosa. Fagalallah. Kan Nabi Adam bukan dosa, berbuat kesalahan. Kok Nabi Adam ngakuin dirinya berbuat dosa? Itulah orang hebat. Itu orang Masya Allah.
Kesalahan sedikit yang diakui, beban amal dia demikian berat dalam pandangan keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Bisa dimengerti? Kalau kita dosa besar kan nggak mau ngaku. Ya bahkan mensucikan diri kita, orang bejat. Dosa besar nggak mau mengakui. Tuh. Rasulullah mengatakan ketika Nabi Allah Adam berbuat suatu kesalahan kepada Allah Ta'ala. Tuh. Nabi Adam minta kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku. Tuh, aku mohon kepada engkau dengan nama Muhammad. Tuh, dengan hak Nabi Muhammad. Tuh, kenapa kau ampuni dosaku kepadamu? Itu dia pribadi kepada Allah Ta'ala. Rasul nggak mengatakan seperti itu. Bisa ada mengerti? Orang hebat begitu. Sedikit kesalahan diakui berat sama Allah Ta'ala. Kalau gitu orang terlalu suci. Iya, berbuat dosa besar nggak ngaku. Bejat, orang bejat yang begitu. Kesalahan yang na'udzubillah nggak diakui. Lalu Allah spontan Allah Ta'ala kasih wahyu dengan jawabannya. Ya Adam, hai Adam. Kata Allah Ta'ala. Wa kaifa arafta Muhammadan? Adam, dari mana kamu bisa tahu nama Muhammad? Walam akhlukhu, sementara aku belum ciptakan tuh Muhammad, tapi kau sudah bisa memohon ya kepadaku dengan nama Muhammad dalam permohonan kamu. Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad? Padahal aku belum ciptakan dia. Tuh. Ini riwayat ini datang dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dapat langsung dari Rasulullah SAW. Ya, nanti. Kalau kita kan omongan baik, omongan benar disalahgunakan. Iya, guru ngajar benar begitu, bahasa guru benar begitu, ente macam-macam, men. Dia balak dengan sendirinya. Galak. Allah Ta'ala jawab tuh. Nabi Adam jawab. Gitu. Kenapa? Dari mana ente tahu hai Adam? Oh, iya, nama Muhammad. Padahal aku belum ciptakan dia. Gitu. Nabi Adam menjawab, ya Rabbi wahai Tuhanku, li'annaka karena engkau lama khalaqtani biyadika, tatkala kau ciptakan aku dengan kuasamu, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan kau tiupkan pada diriku ini roh kamu. Ingat Allah Ta'ala bukan roh ya. Itu bahasa yang enggak bisa diartiin. Iya. Bahasa jangan diartikan roh sebagai itu Tuhan pakai roh dong. Bukan itu maksudnya. Cuman bahasa ngatain roh dah gitu. Ibarat ini disembur. Buh. Keluar dari 5.000. Sembur lagi. Buh. Habis stat. Jelek amat tuh anak nasibnya. Wahai Tuhanku, ya. Karena engkau ketika kau ciptakan aku dengan kuasamu dan kau tiupkan pada diriku dari rohmu, ya. Rafa'tu ra'si. Aku angkat, aku punya kepala. Kata Nabi Adam. Wa ra'aitu ala qawa'imil arsy, makna bebas. Lalu aku melihat di tiang-tiang arsy itu. Arsy makhluk Allah terbesar adalah arsy ya. Lalu aku lihat di tiang-tiang arsy itu. Maktuban tertulis, tertera. Apa? Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi waktu engkau ciptakan aku dengan kuasamu dan engkau tiupkan rohku dari rohmu, aku angkat aku punya kepala, berarti Nabi Adam udah hidup. Aku angkat aku punya kepala dan kulihat tuh di tiang-tiang arsy yang demikian Allahu Akbar itu tertera atau tercantum kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ini baru tahu ini. Fa'alim tuh, sejak itu aku ketahui, annaka yang sesungguhnya kamu, lam tudif ilasmika, tidak akan pernah menyandarkan namamu, nggak pernah kau nyandarin, nempelin, nggak pernah kau tempelkan namamu, illa kecuali, habbal khalqi ilaik kepada orang yang amat sangat kau cintai dari makhlukmu. Aku tak pernah sesuatunya melihat, ya, nama kamu itu distempelin, disandarin, dipepetin, dideketin kepada nama siapapun kecuali hanya kepada makhluk yang paling amat sangat kau cintai. Tuh katanya Adam tahu. Wah, anak baru tahu alhamdulillah.
Faqala Allah spontan Allah Ta'ala dalam wahyunya memberi jawaban kepada Nabi Adam. Sadaqta ya Adam. Kau benar ya Adam. Aduh. Innahu sungguhnya dia lahabbul khalqi ilayya. Sungguhnya dia siapa itu? Nabi Muhammad. Innahu sungguhnya dia yakni Nabi Muhammad lahabbul khalqi ilayya adalah makhlukku yang paling aku cintai. Oleh sebab itu, ud'uni, berdoalah kau kepada aku ya Adam, bihaqqihi, dengan hak nama Muhammad. Tuh, Nabi Adam disuruh tuh sama Allah Ta'ala. Inti doa kepada aku. Hai Adam, bihaqqihi, dengan hak nama Muhammad. Paham maksudnya itu? Kalau inti baca doa, ini kan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Berlaku buat kita juga, umat Nabi Muhammad SAW. Tuh, kalau baca doa, selalu akhiri doa kita. Wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisyaril Fatihah. Allah Ta'ala malu untuk menolak setiap doa hamba dengan menggunakan dengan hak Nabi Muhammad. Allah Ta'ala malu untuk menolak. Berarti setiap insan yang berdoa dengan hak Nabi Muhammad, pasti Allah Ta'ala terima doanya. Adapun tuh mewujudkan apa yang kau pohonkan, itu tanggung jawab urusan Allah Ta'ala, bukan urusan ente. Maaf, anda pakai Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad ini kabulkan. Itu undi Allah Ta'ala terima. Tapi iya, cepat tidaknya, lambat laun, atau bagaimanapun keadaannya, punya Allah Ta'ala, bukan punya ente. Ente nggak bisa masak Allah Ta'ala. Dan nggak ada sesuatu apapun diwajibkan atas Allah Ta'ala, nggak ada. Ya. Doa yang paling susah diperkenan dulu. Doa yang paling susah Allah Ta'ala terima dulu. Nah, jalan diterimanya doa seorang hamba kepada Allah Ta'ala, gunakanlah dengan hak Nabi Muhammad. Begitu kuat tuh. Allah Ta'ala suruh Nabi Adam, oleh sebab itu, berdoalah kamu, hai Adam, dengan hak nama Muhammad. Bihaqih, dengan hak Nabi Muhammad. Oleh. Faqad ghafartu laka. Sebab itu, kau ku ampuni. Sebab kata Nabi Adam, kau pakai Nabi Muhammad tadi itu. Oleh sebab itu, kau punya kesalahan, kau punya dosa, aku ampuni. Gara-gara apa itu? Gara-gara berdoa dengan menggunakan nama Nabi Muhammad. Gitu. Ini kan ilmu. Ini baru tahu. Alhamdulillah. Ini tiap doa tetap pakai dengan hak Nabi Muhammad. Pun baru tahu latar belakang. Oh, Masya Allah. Baru begitu. Alhamdulillah. Tuh deh. Walaulah Muhammad. Kalau bukan karena nama Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad. Makhluktuka. Takkan kuciptakan engkau, hai Adam. Bisa dengar? Kalau bukan karena Nabi Muhammad. Lama khalaqtuka. Takkan pernah kuciptakan kau, hai Adam. Kalau bukan karena Bayi Masih, gak bakalan. Lampu nyala. Ya anak buah PLN. Udah tuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم